lagu dulu. Lagu apa? Lagu apa? Apa kabar? Semua tahu? Semua tahu tidak? Apa kabar yang mana sih? Tahu tulisan paut ya? Tahu apa? Tahukah kawan? Tahukah kawan? Ayo, semua semangat untuk dengan satu. Kalau punya gerakan, pakai gerakan saja. 1, 2, 3. Amin. Oke, sebelum kita duduk dulu. Sebelum kita mulai, kakak minta satu orang berdoa buat kita. Siapa yang berdoa? Adik yang berdoa. Masih bisa. Sekarang kami mau belajar, berkati kami supaya kami pintar. Kami Terima kasih. Dan siapa lagi? Nevi. Nevi. Stanley. Oke, semua duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, kita akan absen dulu. Untuk itu, dengar nama lalu kalau ada jawab hadir, ya. Demsisnae. Regina toh. Rifki Bait. Elon Kase. hadir. Mino Meta. Ignas Kase. Stanley Emmanuel. Erlan Kase. Evan Tabun. Hadir. Nofran Babis. Hadir. Gihonati. Hadir. Stanley Neolaka. Oke, jadi anak-anak kalau tidak hadir nanti infokan kepada gurunya. Kalau sakit tidak datang, kasih tahu kepada guru supaya guru pun tahu kalau hari ini anak-anak tidak masuk sekolah. Nah, kita langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewanya. Jadi materi hari ini tentang Allah menciptakan perempuan ataupun laki-laki sama saja. Jadi Allah menciptakan adik-adik, perempuan, laki-laki, semuanya sama istimewa. Jadi kakak mau adik-adik fokus karena kakak tidak terlalu banyak menjelaskan materi, tapi kakak akan meminta adik-adik untuk menonton video, lalu adik-adik mengidentifikasi video itu.
Jadi adik-adik belajar dari video dan kita sama-sama buat kesimpulan. Semua bisa? Jadi sebelumnya kakak mau tanya, apa yang membuat kita beda? Apa yang membuat kita beda dari ciptaan lainnya? Ayo, berpikir. Kira-kira apa yang membuat kita berbeda? Yang membuat kita berbeda dari ciptaan seperti hewan? Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Akal apa? Otak ya, akal budi. Jadi yang membuat kita beda itu yaitu kita punya akal budi. Tidak seperti hewan yang tidak mampu berpikir dengan baik. Kita punya perbedaan itu sehingga membuat kita pagi-pagi harus apa? Datang sekolah, ya betul. Terus kita bekerja. Nah, itu yang membuat kita beda dari ciptaan yang lain. Jadi kakak akan memutarkan video, terus kita sama-sama mendengar yang lain geser-geser datang supaya nanti dengar karena audionya terlalu kecil. Jadi adik-adik di situ geser-geser. Oh, sambung di speaker. Oh iya, yang ini tuh. Lihat di depan. Kristen dan budi pekerti. Belum dari awal. Tema pelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah tentang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Dasar Alkitabnya diambil dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Pada waktu penciptaan, selain menciptakan alam dan semua isinya, Allah juga menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Allah yang Maha Kuasa menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah bukan berarti manusia sama dengan Allah atau mempunyai wajah yang sama dengan Allah. Tetapi Oh iya, sebelum kita lanjut, ini adik-adik kalau punya pensil atau pulpen tulis yang adik-adik dengar supaya sebentar kita sama-sama ambil kesimpulannya, adik-adik pun paham. Ya, apa-apa.
Kita lanjut. Segambar dengan Allah berarti bahwa Allah menciptakan manusia dengan sifat-sifat yang baik seperti yang dimiliki oleh Allah. Semua sifat baik dalam diri Allah seperti pengasih dan penyayang tercermin dalam diri manusia. Allah menciptakan laki-laki sama mulia dengan perempuan. Dalam pandangan Allah, perempuan sama istimewa dengan laki-laki. Laki-laki dan perempuan diciptakan Allah sama pentingnya. Allah juga memberikan tugas dan berkat yang sama kepada laki-laki maupun perempuan. Di hadapan Allah, laki-laki dan perempuan memiliki derajat dan martabat yang sama. Derajat artinya kedudukan sebagai ciptaan Allah, sedangkan martabat adalah hak seseorang untuk diakui dan dihormati serta diperlakukan dengan baik secara umum. Contoh persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan misalnya, seorang perempuan mempunyai kesempatan yang sama seperti laki-laki untuk menjadi ketua kelas atau bahkan menjadi pemimpin suatu negara. Perempuan juga dapat menjalankan peran seperti laki-laki, yaitu dengan bekerja. Atau bahkan ketika kita belajar di sekolah, antara laki-laki dan perempuan juga mempunyai hak yang sama. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-28 menyatakan tentang bukti Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang istimewa. Bukti yang pertama, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia adalah makhluk mulia yang mewarisi sifat-sifat Allah dalam batasannya sebagai ciptaan. Kemuliaan manusia ini digambarkan oleh Mazmur 8 ayat 5b dengan istilah rumah kotainya dengan kemuliaan dan hormat. Sebagai gambar dan rupanya, manusia dapat menikmati persekutuan dengan Allah. Bukti yang kedua, Allah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada laki-laki dan perempuan untuk mengurus seluruh ciptaan. Mazmur Daud mengatakan bahwa Allah telah membuat manusia berkuasa atas buatan tangan Allah. Berkuasa artinya manusia memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola ciptaan Allah dengan baik. Yang ketiga, Allah memberi berkat kepada laki-laki maupun perempuan. Allah memberkati mereka tanpa terkecuali. Allah memberkati mereka untuk beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi dan menaklukkan bumi. Ketiga bukti tersebut menunjukkan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama penting dan sama berharga. Allah tidak pernah membedakan kedudukan atau derajat antara laki-laki dan perempuan. Keduanya sama tinggi kedudukan di mata Allah. Tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Anak-anak, marilah kita senantiasa bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan kita, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dengan istimewa. Kita sudah dibekali dengan pikiran, sifat-sifat Allah, dan akal budi untuk dapat membedakan yang baik dengan yang benar. Jadi kita tidak perlu minder atau tidak perlu malu dengan keadaan kita, karena Tuhan menciptakan kita begitu berharga di matanya. Yang perlu kita lakukan adalah kita terus bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita. Oke. Mari kita sama-sama bahas. Dari tadi video tersebut apa yang adik-adik dengar? Coba. Dia punya inti video bilang apa? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Berarti laki-laki dan perempuan itu sama atau beda? Sama. Yang membedakan itu hanya jenis kelamin, ya toh. Jadi kalau perempuan
dia berjenis kelamin perempuan kalau laki-laki. Nah, ini tapi di mata Allah semua sama ya. Jadi kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bukan berarti kita punya muka ini sama dengan Allah, tapi kita memiliki sifat-sifat Allah seperti 9 buah roh. Ada yang tahu 9 buah roh seperti apa saja? Kita menyanyi saja lagu kasih sukacita, tahu? Ayo kita menyanyi, semua berdiri. Menyanyi yang semangat dan keras biar satu-satu Leo ini dengar kalian siap. 1, 2, 3. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, lembutan, dan penguasaan diri. Tahu, ulang satu kali. 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, adik-adik bisa dulu. Jadi yang membuat kita sama dengan rupa Allah yaitu kita memiliki 9 buah roh itu. Kita bisa dan yang terpenting yaitu kita memiliki akal ya, yang membuat kita beda dari ciptaan yang lain itu, dan yang membuat kita mulia itu kita bisa berpikir. Jadi kita bisa datang sekolah, kita bisa belajar, terus kita itu baik laki-laki maupun perempuan kita sama derajat. Jadi kita bisa seperti di dalam kelas ini mungkin ketua kelasnya perempuan atau adik nona. Berarti laki-laki tidak boleh iri, tetapi saling mengasihi dan saling memberi semangat. Jika teman sekelas tidak datang sekolah karena sakit, kita pergi menjenguk, lihat sakit apa, terus kita kasih semangat. Terus kita memiliki hak yang sama. Sini kita memiliki hak yang sama, bukan berarti kita mau berbuat seenaknya. Seperti kita datang sekolah, kita punya hak untuk menerima pelajaran, dan kita juga punya hak yang terpenting yaitu hak untuk hidup. Hak untuk apa? Nah, jadi jika teman sekelas kita tidak bisa apa-apa, bukan berarti kita harus membenci dia, tidak suka dia. Tapi jika teman sekelas kita atau teman sebangku kita tidak bisa apa-apa, kita membantu. Jadi semisalkan dia tidak bisa kerja tugas, kita sama-sama belajar untuk kita sama-sama tahu begitu. Terus Allah juga turut bekerja dalam kehidupan kita. Jadi sejak kita lahir, Allah selalu bersama dengan kita. Sampai kita sekarang sudah besar, dan bahkan sampai kita mati pun Allah tetap akan selalu
selalu memberkati kita. Allah memberikan kita berkat-berkat lewat seperti tenaga, terus bekerja. Jadi adik-adik di rumah pasti biasanya lihat orang tua bekerja, ya toh. Nah, adik-adik pun kalau di rumah harus mengasihi orang tua. Kalau di rumah itu harus buat apa? Terus bekerja, bantu orang tua. Terus kalau sebagai anak sekolah harus apa? Rajin sekolah, rajin belajar ya. Karena kalau masih dalam bangku sekolah kita harus belajar. Maka itu pagi-pagi sebelum datang harus semangat siapkan diri. Pagi-pagi datang mandi, pagi-pagi datang memberikan salam kepada guru. Itu ciri-ciri anak yang memuliakan Allah dengan bertakwa kepada Tuhan, atau ini apa ya, taat kepada guru. Jadi anak-anak di sini hebat sekali karena pagi-pagi datang sudah bersihkan ruang kelas, bersihkan halaman. Jadi itu hal yang baik, patut dicontoh. Jadi anak-anak pun harus semangat demi masa depan. Jadi sampai di sini semua paham? Paham. Jadi apa yang membuat kita istimewa atau membuat kita beda dari ciptaan yang lain? Kita sama dengan gambar rupa Allah toh. Jadi kita memiliki sifat-sifat Allah, itu 9 buah roh. Nah, sekarang kakak punya satu video lagi, mau nonton lagi toh? Terus kalau nonton tuh, kalau yang adik-adik dengar bisa tulis saja. Terus habis itu kita sama-sama membahasnya, ya toh? Ya. Kenapa? Oh, terlalu cepat. Oke, kita lanjut di video yang kedua ya. Yang ini geser-geser atas saja supaya dengar. Geser-geser atas, geser kursi atas. Jadi semua fokus dengar ya. Jadi pembahasan kita yang pertama tadi itu bilang Allah menciptakan perempuan dan laki-laki sama istimewa. Yes po. Allah menciptakan apa? Laki-laki dan apa? Perempuan Kenapa? Dan perempuan. istimewa. Oke. Perempuan sama Istimewa. istimewa. Berarti laki-laki dan perempuan sama toh? Sama di hadapan Allah. Yang kedua itu yang menjadi pada saat kita. Oke. Sekarang kita lihat
sudah masuk pada poin yang kedua, yaitu aku bersyukur pada tubuhku. Ini kita nonton dulu videonya baru kita bahas. Oke. Semua fokus ya. Berdiri dulu kita yen fokus supaya adik-adik lebih fokus. Kalau kakak bilang semua siap, bilang siap. Semua siap? Siap. Semua siap? Siap. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ulangi, tepuk fokus. 1, 2, 3. Ulangi, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, duduk kembali. Semua lihat di depan, di laptop. Selamat pagi anak-anak hebat. Kita bertemu kembali dengan pembelajaran Agama Kristen kelas 1. Aku bersyukur atas tubuhku, pembelajaran yang kedua. Anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Kita ambil sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuhku. Walau kami diciptakan berbeda, kami semua istimewa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Aku bersyukur atas tubuhku. Tuhan ingin aku pakai dengan benar. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Anak-anak hebat, Tuhan sayang kepada kita. Tuhan memberi kita alat-alat tubuh yang sangat istimewa. Mata dan telinga diberikan oleh Tuhan untuk kita gunakan dengan baik. Tuhan memberiku mata. Ayo kita membaca kitab suci. Membaca kitab suci menggunakan mata. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat. Kedua-duanya diciptakan oleh Allah. Anak-anak, kita akan melanjutkan memberi emoji kepada perbuatan yang benar dengan tubuh dan emoji sedih kepada perbuatan yang tidak benar. Yuk kita lihat gambar yang pertama. Ada anak yang suka marah-marah. Dia suka ngomel-ngomel. Apakah itu perbuatan baik? Tidak baik. Ada anak yang belajar, yang rajin. Apakah itu perbuatan baik? Betul anak-anak, itu adalah perbuatan baik. Kemudian, di dalam kelas, seorang guru sedang mengajar muridnya. Anak-anaknya memperhatikan dengan baik. Apakah itu perbuatan baik? Betul, itu perbuatan baik. Anak-anak, kita lanjutkan untuk gambar yang paling kiri sebelah atas. Ada dua anak yang berbeda, yang satu hitam, yang satu putih. Tetapi mereka berteman. Itu perbuatan baik atau tidak? Itu adalah perbuatan baik. Kemudian, gambar di bawahnya, seorang anak sedang mencoret-coret meja. Kita tidak boleh mencoret-coret meja. Kalau kita menulis harus di buku. Berarti mencoret-coret meja adalah perbuatan tidak baik. Kemudian gambar sebelah kanan atas ada dua anak. Rupanya kedua anak itu sedang bersyukur kepada Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Karena mereka boleh menikmati keindahan alam. Perbuatan baik atau tidak ya? Kalau bersyukur kepada Tuhan Yesus, itu adalah perbuatan baik. Kemudian gambar paling bawah. Ibu menyuruh anaknya mengerjakan PR. Lalu anaknya bilang, nanti saja.
Apakah itu perbuatan baik? Betul anak-anak, itu perbuatan tidak baik. Tuhan memberiku telinga. Tuhan memberi telinga sehingga aku juga bisa membedakan suara. Aku juga bisa membedakan suara hewan. Kita akan mengisi detik-detik dengan senyum dan sedih. Lihat gambar yang pertama. Ada seorang ibu guru. Ibu guru ini sedang mengajar. Anaknya, muridnya memperhatikan dengan baik. Apakah itu perbuatan yang benar? Kita lihat anak-anak. Itu adalah perbuatan yang lihat gambar sebelah kiri paling atas. Suatu hari di rumah kita ada tamu. Kamu menemui tamu itu, kamu ucapkan selamat pagi. Kita menyapa orang lain, apakah itu perbuatan yang baik? Betul, itu adalah perbuatan yang baik. Kemudian di bawahnya ada anak mengecek tangannya. Bolehkah itu? Tidak boleh, kita tidak boleh mengecek tangan. Nah, suatu hari ibu guru sedang mengajar. Tiba-tiba ibu mengajak temannya untuk bermain. Boleh tidak ya? Anak-anak, kalian tidak boleh ikutan ya. Anak-anak, gambar yang paling bawah, si Edi sedang bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Apakah kita boleh bernyanyi untuk Tuhan Yesus? Boleh sekali. Kita harus berbuat untuk kebaikan. Yesus, bersama. Anak-anak, gambar yang sebelah kiri antara seorang ibu dan anak. Apakah itu perbuatan baik? Betul, itu adalah perbuatan baik. Kemudian di gambar yang lain sebelah kanan ada seorang ibu. Sepertinya malam. Apakah itu perbuatan baik? Tidak. Kita bertemu dengan burung, kita ucapkan selamat pagi. Lalu bapak guru jawab selamat pagi Nana. Apakah itu perbuatan baik? Betul, itu adalah perbuatan yang baik. Tuhan memberiku mulut. Tuhan memberiku mulut sehingga aku bisa berdoa, aku bisa bernyanyi, aku bisa bercerita, dan aku juga bisa makan dan minum. Anak-anak, kita akan lanjutkan untuk gambar anak perbuatan yang benar dengan senyum. Untuk perbuatan gambar yang tidak benar, kita lihat gambar yang pertama. Anak ini bertengkar. Perbuatan benar atau tidak benar ya? Betul anak-anak, itu perbuatan tidak benar. Sebelah kanan, itu anak laki-laki mengejek anak perempuan. Perbuatan benar atau tidak? Betul, itu perbuatan tidak benar. Nah, lalu di sini ada gambar ibu guru sedang berdoa bersama teman-teman. Perbuatan benar atau tidak benar ya? Itu adalah perbuatan benar. Ini ya, gambar yang paling atas sebelah kiri. Dua orang. Kita duduk. Apakah itu perbuatan benar? Benar. Kita diberi mulut untuk berdoa. Apakah itu benar? Benar. Lalu kita diberi mulut untuk menyapa ibu guru. Apakah itu benar? Itu juga benar. Nah, gambar paling bawah. Kita diberi mulut untuk berbicara. Di sekolah kita bertengkar di depan guru loh. Bolehkah? Tidak boleh. Itu perbuatan tidak benar. Tuhan memberiku tangan. Tuhan memberiku tangan. Aku bisa memegang benda. Aku bisa membuka buku. Aku bisa menulis. Aku bisa bertepuk tangan. Aku bisa bersalaman dengan teman.
sebelah kiri. Anak ini menggunakan tangannya untuk tersenyum. Apakah ini benar? Nah, kemudian anak yang sebelah kanan atas, rupanya dia menonjok temannya. Apakah itu betul? Salah, itu perbuatan tidak benar. Kemudian gambar yang paling bawah, anak ini menggunakan tangan untuk mengaku. Apakah benar? Betul. Anak-anak, kita lanjutkan dengan gambar berikutnya yang paling kiri atas. Anak ini menggunakan tangannya untuk merapikan buku. Apakah benar? Betul anak-anak. Kemudian anak ini menggunakan tangannya untuk menulis. Betul juga. Sebelah kanan atas, anak ini menggunakan tangannya untuk memecahkan benda. Wow, salah. Tidak baik, gitu ya. Kita tidak boleh melakukan itu. Nah, yang terakhir, anak ini menggunakan tangannya untuk merapikan mainan. Betul. Tuhan memberi aku kaki. Tuhan memberi aku kaki sehingga aku bisa berjalan, bisa ke sekolah, ke gereja. Aku juga bisa berlari saat beribadah. Maka kita lanjutkan untuk memberikan emoji sedih dan emoji senang. Lanjut gambar yang pertama. Anak ini menggunakan kakinya untuk berjalan. Betul? Betul. Kita lanjut ya anak-anak. Kita lihat paling atas kiri. Wow, kaki untuk menendang teman. Boleh tidak ya? Tentu saja tidak boleh. Berarti itu perbuatan tidak baik ya. Kalau di bawah, kaki untuk menendang bola. Memang boleh. Sebelah kanannya, kaki untuk menendang kursi. Ini juga tidak boleh. Kaki tidak ya. Lalu, yang paling bawah, kaki untuk berbaris. Berbaris. Anak-anak hebat, semuanya yang ibu pelajari hari ini bersama anak-anak, tentu saja anak-anak ingat kembali. Nanti kalian ulangi lagi supaya semuanya bisa kamu ungkapkan dan kamu kerjakan di rumah ya. Hari ini pembelajaran kita selesai. Oke. Jadi saya mau lihat sini. Tadi apa yang didengar? Apa yang adik-adik dengar tadi? Kaki, tangan, mulut, ya toh? Mulut dan mata, terus satu lagi telinga, ya betul. Jadi itu adalah anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita ada kaki. Jadi kita harus bersyukur terhadap mata, mulut, telinga, tangan dan juga kaki kita. Jadi mata fungsinya untuk apa? Melihat. Nah, mata punya fungsi ini untuk melihat hal-hal yang baik. Terus telinga fungsinya untuk apa? Mendengar. Telinga fungsinya untuk mendengar. Jadi telinga ini fungsinya mendengar hal yang baik. Tadi adik-adik ada lihat di gambar itu toh, ada yang mendengar kalau orang tua panggil sengaja tidak dengar, atau orang tua panggil lari. Itu baik atau tidak? Tidak baik. Tapi kalau orang tua panggil dengar terus bantu orang tua, itu baik atau tidak? Baik. Terus tangan fungsinya untuk apa? Memegang, meraba. Kalau tangan dia punya fungsi untuk pukul teman, boleh atau tidak? Iya, boleh ya. Tangan fungsi untuk pegang coret-coret meja, boleh atau tidak? Tidak boleh. Jadi kalau datang di sekolah, pulpen itu atau pensil itu digunakan untuk menulis, bukan tulis tembok, tulis meja.
Itu baik atau tidak? Tidak baik ya. Terus kaki itu fungsinya untuk apa? Berjalan. Nah, kaki itu fungsinya untuk berjalan. Nah, berjalan itu boleh kemana saja, tapi asal jangan tersesat. Jadi kalau hari Minggu pergi ke gereja, pagi-pagi datang ke sekolah, jadi menggunakan kaki itu untuk hal yang baik. Nah, terus kalau kaki digunakan untuk tendang orang boleh tidak? Nah, itu sangat tidak boleh ya. Itu bisa masuk penjara loh kalau bapak lapor di polisi. Terus yang paling terpenting itu mulut kita. Jadi mulut kita ini fungsinya untuk apa? Nah, fungsi mulut kita itu untuk makan, minum, dan yang paling utama itu berbicara. Nah, berdoa itu. Jadi mulut kita fungsinya untuk itu. Jadi mulut kita kalau digunakan untuk maki-maki boleh tidak? Tidak boleh. Jadi semua anggota tubuh yang ada di dalam kita punya tubuh itu kita patut bersyukur, dan kita menggunakan anggota tubuh untuk kemuliaan Tuhan. Nah, menggunakan anggota tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mulai hari ini kalau teman-teman lihat, adik-adik lihat kawan-kawan yang lain berkelahi, adik-adik pergi bilang tidak boleh berkelahi. Ya, kasih tahu kawan bilang berkelahi itu tidak baik, perbuatan yang tidak baik. Jadi kita saling mengasihi. Jadi tidak boleh berkelahi ataupun memaki, menendang, begitu. Jadi kalau pagi-pagi datang guru suruh untuk membersihkan halaman, apa yang harus adik-adik lakukan? Ya, membersihkan halaman. Itu tujuan dan bukti nyata dari adik-adik mensyukuri anggota tubuh yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Adik-adik semua sudah paham toh tentang pelajaran kita ini. Jadi kita bersyukur atas apa? Telinga, terus mata, tangan, kaki, dan juga mulut kita. Jadi kita menggunakan semua anggota tubuh kita untuk hal-hal yang baik. Oke. Jadi sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kakak mau kita bermain satu games. Jadi games ini namanya games tangkap. Jadi adik-adik ini untuk melatih fokus kita. Jadi tangan kirinya diangkat seperti ini, semua ikut. Tangan kiri yang mana? Tangan kiri diangkat begini, terus kanannya seperti ini. Tangan kiri semua begini. Tapi ke teman, menghadap ke teman. Begini, contoh sabar ya. Nah, lihat sini, semua lihat sini. Lihat ke sana. Adik ke sana. Lihat ke sana. Buka. Nah, begini. Terus begini. Lu petangin ntar di sini. Tangan kanan begini. Lu tangkap dia Tangan petangan, begini, tangan sedangkan kiri begini. ini ntar lu petangin di sini. Nah, semua ikut lihat.
Ellen ke sana. Ayo. Ikut terus. Oke. Karena ada jeda di sini. Ha, ya, di sini. Wih, ini bisa semua. Jadi semua tangan begini dan begini. Itu dapat. Angkat. Jadi dalam hitungan ketiga kakak bilang tangkap. Terus yang ini lepas. Jadi harus fokus kiri dan juga kanan. Iki itu salah. Kasih lurus. Soalnya ini masih dia tangkap dua memang itu. Iki sentang. Ditangkap orang masih suruh begini nih. Begini nih. Apa orang kasih apa kosong tangkap. Begini. Kasih lurus. Lihat mas tuh lihat. Begini nih belum tangkap ya. Begini. Lurus tangan begini. Oke? Oke, semua siap? Tangkap dia telunjuk. Pulang, semua siap? Satu, Tangkap ya. 2, 3. Sudah bertangkap semua. Oke, yang tidak tangkap maju di depan. Yang dapat tangkap maju di depan. Apa? Oh, dia penghukuman apa? Mau kasih hukuman apa? Berdiri agak. Berdiri, tidak boleh sandar di meja, tidak boleh. Menyanyi apa? Potong bebek angsa sekalian goyang toh. Nah, kawan-kawan, adik, teman-teman yang lain bantu menyanyi, lalu mereka menyanyi dan bergoyang. 1, 2, 3. Oke, semua duduk kembali. Tidak usah mau goyang. Nah, jadi pesan kakak buat adik-adik, kalau pulang sampai rumah kasih tahu orang tua bilang apa? Bilang kita harus perempuan dan laki-laki sama di mata Tuhan ya. Jadi kita perempuan dan laki-laki diciptakan sama istimewanya. Terus yang kedua, kasih tahu orang tua bilang kita harus bersyukur atas anggota tubuh kita. Jadi kita seperti kalau orang tua di rumah tidak boleh memukul, ya toh? Ya. Jadi orang tua tidak boleh memukul, tidak boleh menendang, tidak boleh maki, tidak boleh berbicara kata-kata yang kotor, tidak boleh coret-coret meja. Oke, jadi pelajaran kita sampai hari ini, dan kita akan menutupnya dengan doa, karena doa penutup biar kakak saja yang mendoakan kita semua. Semua mengambil sikap doa yang benar. Oke, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang murah dan maha kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati kami sebagai guru dan juga memberkati kami sebagai anak-anak setiap surga. Tuhan, kami akan pulang ya Tuhan, tapi Engkau yang menjaga melindungi kami, ataupun kami akan lanjut dari pelajaran berikutnya Tuhan, Engkau memberkati kami ya Tuhan.
Tuhan memberkati semua anggota tubuh kami yang berfungsi, agar kami menggunakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Semua yang kami lakukan hanya bagi kemuliaan-Mu. Kepadamu kami berserah dan kami berdoa. Amin. Kita sama-sama tepuk tangan untuk pelajaran kita hari ini.